Ngaji ini Masya Allah tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari orang yang duduk di pengajian. Saya baca di dalam kitab Duratun Nasihin, keuntungan orang yang duduk di pengajian ibu. Takut ada orang tua ibu yang pada hari ini disiksa di alam kubur, maka akan diistirahatkan oleh Allah. Dan takut ibu nih punya orang tua. Para ibu jamaah rahimakumullah, sudah ada yang meninggal dunia, air kemudian orang tuanya itu lagi disiksa di alam kubur dengan sababiah ibu duduk di pengajian, bapak duduk di pengajian, maka siksa itu akan diistirahatkan oleh Allah. Kenapa? Karena anaknya lagi duduk di pengajian. Ini orang ngaji ini Masya Allah, Bu. Nah, apalagi bentar lagi kita memasuki bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab, ibu satu langkah datang ke majelis talim, ibu satu langkah datang di tempat ilmu, dimanapun ada pengajian, bapak hadir, ibu hadir, maka kalau di bulan Rajab satu langkah itu 700 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Punya duit? Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas, karena saya teringat dengan hadis Rasul, idza salamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Dan apabila seseorang membaca salam, akhir kemudian kita tidak menjawab, ngelamun, ngantuk, ngani, ngobrol, ngudut, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzubillahi min. Jadi jawab salam yang kompak, yang semangat. Sebelum saya jawab, baca salam yang kedua kali biar ibu-ibu enggak ngantuk. Boleh saya pantun, Bu? Boleh saya pantun, Bu? Suaranya belum kompak, boleh nggak, Bu? Boleh. Siap jawab cakep, siap? Rokok Samsu bungkusnya kuning. Di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Udah tua Haji, amin. Ya Bu, jawab salam yang kompak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wisar munah bebanting. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para huzaz, hadir guru saya Bu, orang tua saya, alhamdulillah Abah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ali Siddiq. Beliau orang tua saya, guru saya Bu. Alhamdulillah beliau ini sebenarnya capek habis dari kuburan langsung ke sini. Kita doakan. Nah ini hadir juga Al Ustadz Suja'i. Beliau ketua MWC NU Kecamatan Rajabasa. Kita doakan para kiai, para alim ulama, para ustadz yang ada di Cantik ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun kitongkat pengajian, kitongkat tidak akan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan tolong jaga para alim ulama, jaga para kiai, para ustadz, apalagi ustadz setempat Bu, ustadz setempat, kiai setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran, yang ngajarin dulu ibu bisa baca Al-Quran, bisa mengerti bacaan sholat, bagaimana berdiri yang benar, bagaimana sujud yang benar. Para ibu jamaah, karena ustadz setempat inilah para ibu jamaah yang wajib kita muliakan. Apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan, kalau pengen mendapatkan keberkahan daerah tersebut, kampung tersebut, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran,
mulai dari alif, ba, ta sampai bisa baca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Bu, dunia ini bisa kuat, dunia ini bisa tegak dengan adanya ilmunya para alim ulama, dengan adanya ilmunya para ustadz, para kiai. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada. Kila manhum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun sholata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai nanti kita menghadap Allah pun kita masih milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik tetangga kita bukan milik saudara kita bukan milik anak kita, tetapi abadan selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah. Rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen nang kiai, demen ning ustad, apalagi ustad setempat yang mengajarkan anak kita Al-Qur'an. Kadang-kadang para ibu bapak jamaah di mana-mana banyak ustad setempat yang sangat luar biasa, Bu, yang ngajarin anak kita Al-Qur'an. Kadang-kadang kita dipandang sebelah mata, betul? Bu, Bu, boleh saya nanya, boleh? Bu, ini saya belum sarapan ceramah deh, Bu. Bu, boleh saya nanya? Bu, ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Qur'an 1 bulan berapa digaji? Rp25.000. Belah pojok sana rombongan Maimunah gratis. Rombongan Masitoh belah tengah itu gratis. Rombongan Ibu Farida meneng bae. Ini rombongan belah sini 25.000. Bener, Bu? Datu Haji tadi bilang gratis. Masya Allah, saya ceramah di sini takut amat ini. Takut amat. Saya, Ibu, datang ke Canti ini kalau nggak salah dulu tahun 2016 dulu, Isra dulu. Tahun Maulid kemarin Datu Haji nelpon saya, kebetulan saya padat, Bu, nggak bisa silaturahmi datang ke sini ya tuh. Nah, alhamdulillah Allah takdirkan malam ini, hari ini melalui ketua PAC Muslimat saya bisa berdiri di masyarakat Canti pada hari ini, Bu. Tapi saya datang ke sini ini belum tentu setahun. Ustadz setempat saja, Bu, ustadz setempat yang ngajarin anak ibu setiap hari, ada yang bilangnya gratis, ada yang bilangnya 25.000. Itu setiap hari nih ustadz setempat. Bagaimana nasib kitongkat hari ini, Bu? Amal. Bu, bagaimana nasib kitongkat hari ini? Apakah kitongkat hari ini gratis? Gratis. Gratis. Ya udah, kalau gratis berarti Datu Haji, mohon maaf, berarti ceramahnya saya tutup dengan doa. Ini Masya Allah, ngaji memang di mana-mana yang paling rame itu ibu.
Jawab yang kompak Bu, biar nggak ngantuk. Pengajian di mana-mana yang paling rame? Kurang kenceng pengajian yang paling rame? Yang kondangan? Yang ke pasar? Yang banyak utang? Yang main TikTok? Ada di sini yang punya utang ada Bu? Ada? Orangnya hadir? Yang punya utang baju seragam belum dibayar ada? Ada? Ada. Sekarang ya orangnya hadir. Duduknya di depan enggak, di tengah enggak? Nah ini Bu fakta Bu. Ini fakta, bukti yang nyata. Saya keliling kemana-mana para ibu jamaah, karena menunjukkan kenapa? Berarti menunjukkan sekarang ini sudah ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Karena ciri-ciri tanda-tanda kiamat, banyaknya perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Betul? Masya Allah. Kita doakan ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah. Bu, sekarang jawab. Kita punya anak. Anak kita mau dimasukkan ke SMP. Anak kita mau dimasukkan ke SMP. Kadang-kadang kita rela sampai jual motor. Betul? Kita punya anak. Anak kita mau dimasukkan ke SMA. Kadang-kadang kita rela sampai jual kebon. Betul? Kita punya anak. Anak kita mau dimasukkan ke perguruan tinggi. Kadang-kadang kita orang tua rela jual tanah, jual kebun, jual apa saja yang kita punya demi anak kita. Betul? Giliran anaknya ngaji, diajarin Al-Quran, kata ustadz setempat, anak-anak pengumuman bulan depan sodako lampunya naik. Yang tadinya 25.000 sekarang naik 40.000. Akhir kemudian anaknya ini pulang datang ke rumahnya, mak, ada apa nak? Ini salam dari Pak Ustadz mak, bahwa sodako lampunya nanti bulan depan naik. Berapa nak? Naiknya yaitu 40.000. Siapa yang ngomong pindah katanya? Siapa yang ngomong pindah katanya? Orang lagi diomongin ngajinya pindah katanya. Siapa tadi ngomong pindah katanya? Apa jawab Maimunah Bu? Apa jawab Maimunah? Nah, bilangin sama ustadznya nak, kalau bilangin sama ustadznya nak, kalau ngajar ngaji itu yang ikhlas. Alah, Maimunah. Ada Maimunah di sini ada. Fatimah ada. Dewi ada. Tuti. Desi. Sarboah. Bu, jangan jadi ustadz, jangan jadi kiai kalau kita tidak ikhlas. Namun pertanyaannya para ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika ustadznya datang ke kantor PLN, kata orang PLN, ada apa Pak Ustadz? Mau bayar lampu, mana uangnya? Ikhlas. Jangan ketawa Maimunah. Masya Allah, doakan Bu. Nah ini guru-guru kita, para alim ulama, para ustadz, apalagi ustadz setempat, doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Ibu Santi mau kemana? Santi apa Susi? Dan yang saya muliakan, saya takdimi aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa,
Desa cantik, Bapak Kadus, Bapak RT, kita doakan Bu, aparatur pemerintah desa cantik, mudah-mudahan Pak Kades, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dan mudah-mudahan desa cantik ini semakin maju. Amin. Ya Allah ya Robbal. Cantik ini Bu, lagi dulu zaman saya bujangan Bu, gadis-gadisnya itu sikop-sikop. Cantik-cantik, Bu, banyak cengkeh di sini Bu. Sekarang masih banyak ya Bu? Masih? Pohonnya Bu ya. Kita doakan sekali lagi aparatur pemerintah desa, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan yang saya takdimi, saya muliakan tokoh adat, tokoh agama, nah ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu Raja Akhyar dan datu-datu tokoh adat semuanya yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para kesepuhan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terkhusus, yang paling saya muliakan, saya hormati Ibu Ketua Muslimat PAC Kecamatan Rajabasa, Ibu Masifah ya. Ibu Masito, mana Ibu Masito? Oh tadi yang keluar tadi ya, Masya Allah. Ibu Masito yang tadi keluar saya panggil Santi, ternyata Ibu Ketua tadi. Kita doakan para ibu-ibu muslimat yang Masya Allah, yang pakai baju hijau, cantik-cantik, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum dapat seragam, mudah-mudahan dikasih sama Ibu PAC. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan muslimat NU di Kecamatan Rajabasa terus semangat untuk mengumpulkan yang disampaikan tadi, mewakili ketua tadi, mudah-mudahan silaturahmi dan membentuk ukhuwah Islamiyah ini benar-benar Allah jadikan ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya cintai, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mari aminkan doa saya Pak Bu, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Aminnya tambah kesini tambah lemes. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, suami-suaminya, istri-istrinya pada nambah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam rangka yaitu pengajian bulanan. Betul? Karena di Lampung Selatan ini pengajian ini banyak. Ada yang dinamakan pengajian Al-Hidayah, betul? Ada lagi pengajian Muslimat, ada lagi pengajian Rahmat Hidayat, ada lagi pengajian Salimah, ada lagi pengajian Dokter Eni. Banyak para ibu jamaah rahimakumullah. Ibu make bajunya bagus-bagus, make bajunya itu rupa-rupa. Pengajian Muslimat pengajiannya warnanya hijau, pengajian Al-Hidayah warnanya kuning, pengajian Rahmat Hidayat merah, pengajian mingguan belang belentong.
macam-macam para ibu jamaah rahimakumullah. Namun pertanyaannya Bu, maaf, ibu hadir ke pengajian, ibu ini izin gak dengan suami? Betul? Coba saya tanya suami-suaminya nih, Pak, ibunya kalau berangkat pengajian izin gak Pak? Enggak. Tuh enggak izin. Jawab yang keras bapak-bapak, jangan maluin laki-laki. Istri-istri bapak kalau berangkat pengajian izin gak Pak? Enggak. Izin gak Bu? Awas, ibu kalau keluar rumah tanpa izin suami Bu, walaupun ibu datang kemana saja, sekalipun kita ngaji, kalau ibu tidak izin dengan suami, ibu keluar dari rumah, ibu nginjak batu, maka batu itu akan melaknat dan mendoakan orang yang pergi keluar rumah tanpa izin dengan suami. Bu, terus lagi, kalau ibu lewat pepohonan, ketika ada seorang perempuan yang pergi kemana saja keluar rumah tanpa izin suami, maka pepohonan tersebut akan melaknat, mendoakan, meminta supaya perempuan itu dilaknat oleh Allah. Izin Maimunah. Izin. Nah, bagaimana kalau suami kita lagi tidur Bu? Kalau suami kita lagi tidur, tungguin. Setelah ditungguin bangun tidur, ibu ngomong sama suami. Papa, iya Mama. Ada apa Mama? Ini Papa, Mama ini pengen berangkat pengajian. Iya Mama. Mau pengajian di mana? Pengajian tuh di Cantik Mama. Mamahnya mau berangkat. Ya udah, kata papanya. Mana tangan Papa? Tangan papahnya diambil. Tuh. Setelah diambil, dicium. Habis cium tangannya, cium keningnya. Habis cium keningnya, cium pipinya. Pipi kanan, pipi kirinya lagi. Apa kata suaminya? Udah Maimunah, nggak usah berangkat ngaji. Pak, ada nggak istri kita yang model begitu Pak? Ada nggak? Ada nggak Pak? Enggak ada. Enggak ada. Padahal para ibu jamaah, ibu sering setiap hari pengajian, minggu pengajian, sebulan pengajian sering. Tetapi para ibu jamaah, ibu sia-siakan para ibu jamaah. Padahal ibu ngecup tangan seorang suami, itu 10 keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, amin ya Allah ya Rabbal. Nyium sekali 10. Batuknya 10, 20. Cium lagi pipinya 30. Cium lagi pipi kiri. Udah itu pelukan. Kalau pelukan 100 tuh. Ada nggak yang model begitu Bu? Enggak ada. Enggak ada para ibu jamaah rahimakumullah. Nah, apalagi para ibu jamaah rahimakumullah. Nah, kita ini Bu, Masya Allah, jangan sampai kita sia-siakan ibadah. Karena ibadah ngaji ini Bu, ibadah ngaji ini, mencari ilmu ini, duduk di pengajian para ibu jamaah rahimakumullah, itu para ibu jamaah sebelum kita datang duduk di tempat ilmu, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita baca Quran, kalau kita nggak baca Quran nggak dapat pahala. Kalau kita baca solawat, kalau kita belum baca solawat nggak bakal dapat pahala.
Kita puasa, kalau kita nggak puasa nggak dapat pahala. Kalau kita haji, kalau kita nggak berangkat haji nggak dapat pahala. Begitu juga kita sholat, kalau kita tidak sholat maka kita tidak mendapatkan pahala. Beda dengan orang yang datang duduk di pengajian. Sebelum ibu bapak duduk di pengajian, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah ini mau kemana itu ibu tuh? Siti, Ibu Siti, mau kemana Ibu Siti? Bo, nah ini ngaji, duduk di pengajian, Masya Allah. Saya pernah baca di dalam kitab Khazinatul Asrar, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang duduk di pengajian itu pahalanya sama seperti kita naik haji 10.000 kali kita naik haji, 10.000 kali kita umroh, dan 10.000 kali kita memberi makan orang yang tidak mampu, orang yang duduk di pengajian. Bu, tapi orang ngaji ini Bu, para ibu jamaah bagaimana nih Bu? Pahala yang paling terbesar nih Bu, maaf Bu, pahala yang paling terbesar itu adalah pahala orang yang ngaji. Pahala yang paling besar itu Pak, itu pahala orang yang mau duduk di pengajian. Setan paling seneng, iblis paling seneng kalau menggoda orang yang mau berangkat ngaji. Para ibu jamaah, padahal Rasul sudah mengatakan di dalam hadisnya, man salaka tariqon yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Siapa orang yang menambah, melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya datang ke tempat ilmu, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah, maka akan mudahkan langkahnya Bu, kelak nanti kita menuju surganya Allah. Cuman awas Bu, orang ngaji ini modelnya ada 3 Bu. Orang ngaji ini modelnya ada 3 Pak. Ngaji ini modelnya ada 3, apalagi ibu-ibu. Ngaji ini modelnya ada 3. Yang pertama modelnya model bebek soang. Bu, bebek soang. Yang kedua model orang ngaji ini, kalau ibu-ibu ini modelnya kayak bebek entok. Apa kalau orang Lampung bebek entok apa Bu? Apa Pak? Iya, itik tahati. Ya udah itu aja lah Bu. Terus lagi yang ketiga modelnya bebek memeri. Memeri itu anak bebek. Nah mana modelnya bebek soang, itu datang ke pengajian, hadir ke pengajian, tapi datang ke pengajiannya ngobrol. Itu namanya modelnya bebek. Ada yang kayak begitu ada? Ada nggak yang kayak begitu? Orangnya hadir, duduk di mana Bu? Kalau ada yang ngaji duduk itu ngobrol, berarti itu modelnya bebek soang. Ada lagi modelnya bebek entok. Bebek entok, bebek yang gede tuh yang uos. Kalau orang Serang namanya bebek uos. Kalau jalan itu dul. Nah ya besar tuh Bu. Ngobrol mah enggak ngobrol mah. Cuman duduk di pengajiannya begini. Pakai baju bagus, tapi bajunya belum lunas. Bisak bisik sama sebelahnya kawannya tuh. Bisak bisik. Kadang-kadang Ustaznya rambutnya gondrong. Basak bisik. Duduk di pengajian basak bisik. Kalau ada yang model kayak begitu, berarti modelnya bebek uos. Apa tadi Datuk ngomong tadi? Nah, ada nggak yang model begitu Bu? Ada nggak? Ada. Hadir, orangnya hadir.
Duduk di mana? Di belakang. Terus ada lagi orang ngaji ini, ibu-ibu ini modelnya kayak memeri, anak bebek. Nah bagaimana? Ngobrol mah enggak, basak bisik mah enggak, tetapi mulutnya ngunyem aja, mulutnya makan aja, makan aja mulutnya ngunyem terus, makan terus. Kalau ada yang model begitu berarti modelnya bebek. Ada yang orang datang haji, yang datang ngaji itu makan terus. Tuh udah habis tuh. Cuman saya bingung ini Bu. Ini panitia, mohon maaf kepada Bapak, Ibu Ketua Panitia, misalkan kalau ada makanan di depan enggak saya makan, itu ada apem. Siapa yang ngomong dibungkus? Ada apem, ada donat, ada lemper. Kalau enggak saya makan mohon maaf ya Bu. Siapa yang ngomong dibungkus? Kalau mau dibungkus sekarang Bu, jangan nanti, karena kalau nanti mah nantinya lupa. Nah jadi Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, ini pahala ngaji ini sangat luar biasa para ibu jamaah Bu. Ngaji ini Masya Allah tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, orang yang duduk di pengajian, saya baca di dalam kitab Duratun Nasihin, keuntungan orang yang duduk di pengajian Ibu, takut ada orang tua Ibu yang pada hari ini disiksa di alam kubur, maka akan diistirahatkan oleh Allah. Dan takut Ibu nih punya orang tua, para ibu jamaah rahimakumullah, sudah ada yang meninggal dunia, air kemudian orang tuanya itu lagi disiksa di alam kubur dengan sababiah ibu duduk di pengajian, bapak duduk di pengajian, maka siksa itu akan diistirahatkan oleh Allah. Kenapa? Karena anaknya lagi duduk di pengajian. Ini orang ngaji ini Masya Allah Bu. Nah apalagi bentar lagi kita memasuki bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab, ibu satu langkah datang ke majelis talim, ibu satu langkah datang di tempat ilmu, dimanapun ada pengajian, bapak hadir, ibu hadir, maka kalau di bulan Rajab satu langkah itu 700 kebaikan. Di sini ada yang rumahnya dekat, ada Bu, yang rumahnya dekat ada. Nah kalau ibu rumahnya dekat, nanti pulangnya muter-muter dulu Bu, muter-muter biar jauh, karena satu langkah itu adalah 70 kebaikan kalau di bulan biasa. Kalau di bulan Rajab itu 700 kebaikan. Kalau di bulan Sya'ban ibu ngaji maka 7.000 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan ibu ngaji maka 70.000 kebaikan. Orang ngaji mah Masya Allah, pahala yang paling terbesar para ibu jamaah itu duduk di tempat ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu makomnya para aulia, ilmu makomnya para nabi, ilmu makomnya para rasul, dan ilmu adalah tempatnya Allah Subhanahu. Saya yakin Bu, kalau orang sini nih Bu, kalau Allah perlihatkan pahala orang yang duduk di pengajian nih Bu, kalau Allah perlihatkan pahala orang yang duduk di pengajian pada hari ini, saya yakin orang yang setruk-setruk itu pengen datang hadir di tempat ilmu Bu. Ini Masya Allah, tanpa kita tolaah juga, tanpa kita sadari, selaginya kampung daerah tersebut masih ada pengajian, yakinlah tanpa kita sadari, kita ini sudah mencegah pancamara bahaya. Apa pancamara bahaya? Yang dinamakan pancamara bahaya itu musibah dahsyat dari Allah. Seperti apa? Gunung meletus, banjir. Karena musibah ini, bencana ini Bu, pancamara bahaya ini kalau Allah berikan Bu, kalau nggak bisa dari gunung, bumi. Kalau nggak bisa dari bumi, api. Kalau nggak dari api, dari air. Kalau nggak dari air, dari angin. Para ibu jamaah,
Masya Allah, kita doakan tuh Bu, saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera, kita doakan melalui pengajian pada hari ini, walaupun kita tidak bisa membantu apa-apa, mudah-mudahan pada hari ini yuk kita doakan, mudah-mudahan saudara kita yang terkena musibah di Aceh, terkena musibah di Sumut, terus lagi di Padang, para ibu jamaah kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang meninggal dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya. Ala kulli hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bu, lanjut. Terus. Bu, saya datang ke sini Bu. Tujuan saya datang ke sini yang pertama silaturahmi. Yang kedua, mudah-mudahan saya pulang dari sini ini, mudah-mudahan saya ini dapat amal. Siapa yang ngomong amplop tadi? Amal. Memang begini Datuk. Tuh. Memang begini nih ngaji sama ibu-ibu. Ibu-ibu awas nih ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lagi ngaji kumpul seperti ini, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Memang begini Pak. Kalau ngaji sama ibu-ibu walaupun ramenya kayak apa, kalau ngaji sama ibu-ibu mau bakal nyambung. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak mah ngaji nih Bu. Kalau ngaji sama bapak-bapak matanya merem, tetapi mulutnya ngebul. Mulutnya ngebul. Tapi kalau ngaji nyambung. Sama bapak-bapak menyambung, walaupun sedikit nih Bu, ngaji sama bapak-bapak menyambung. Tapi kalau ibu-ibu walaupun rame kayak apa aja, kalau ngaji itu mau bakal nyambung. Bagaimana mau nyambung? Orang amal amplop. Pancasila, Panca Indra. Nih coba gini, bapak-bapak mah walaupun sedikit nih, walaupun sedikit ada berapa, kalau ngaji itu nyambung. Nih saya buktikan kalau bapak-bapak itu kalau ngaji nyambung. Pak, saya baca Quran, bapak-bapak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Diam. Bapak-bapak, diam ibu-ibu. Lagi bapak-bapak nih, bapak-bapak menyambung. Inna a'tainakal kausar. Terus Pak. Tuh nyambung bapak-bapak mah. Nih sekali lagi nyambung bapak-bapak mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh dengerin. Lam yalid walam yakul. Tuh nyambung. Coba kayak kalau ibu-ibu mau walaupun rame kayak begini mau bakal nyambung. Nih saya buktiin nih. Bismillah, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kan? Nggak nyambung kan? Sekali lagi nggak bakal nyambung. Nih dari mulai depan pojok sampai ketua muslimatnya nggak bakal nyambung. Mana Ibu Masito? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Fatalaqa Adama asma'a kullaha.
Tuh, yang di pojok shadaqallahul adzim. Mual bakal nyambung. Makanya Bu, sehebat-hebatnya seorang perempuan, semantap-mantapnya seorang perempuan, tidak boleh menyakiti perasaan seorang suami. Betul? Betul? Betul. Ngomong-ngomong, ada nggak Pak di sini yang ngelawan sama suami? Pak jawab, ada nggak istri kita yang ngelawan sama suami? Ada? Orangnya hadir? Duduk di mana? Semua. Bu, Rasul mengatakan di dalam hadisnya, awas Bu, walaupun kita sholatnya rajin, dengerin Maimunah, dengerin, walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, pengajiannya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, kalau sering nyakitin perasaan suami, ngelawan sama suami, percuma. Betul bapak-bapak? Hapas nih kok. Percuma Bu. Nih bapak-bapak nih, laki-laki ya Pak. Kalau betul blok sini mengantuk, blok sini aja nih. Blok sini aja nih, yang semangat Pak Kades. Kalau memang betul, jawab betul ya Pak. Sekarang saya ini mau mewakili ibu-ibu suami-suaminya yang ada di rumah nih, yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kalau betul, jawab betul Pak. Jangan ngemalu-maluin laki-laki ya Pak. Ini saya ngomong begini Pak, tolong dirahasiakan. Jangan ngomong sama siapa-siapa. Kalau betul, jawab betul. Yang merasa laki-laki, tolong jangan bilang sapa-sapa. Dengerin kamu Maimunah, saya mewakili suami-suami ibu yang ada di rumah atau yang hadir pada hari ini. Bu, seorang suami, dengerin, seorang suami kalau sudah melangkahkan kakinya dari rumah, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang dagang, ada yang ke kantor, ada yang ngajar, lain-lain banyak macam suami kita cari nafkah, cari usaha. Saya yakin seorang suami kalau sudah melangkahkan kakinya dari rumah pasti punya niat kepengen membahagiakan anak dan istri. Betul bapak-bapak? Kurang semangat Pak. Jangan malu-maluin laki-laki. Bu, saya sebagai suami, saya pun laki-laki. Ketika seorang laki-laki Bu di jalan, kadang-kadang kita kena marah dengan orang. Kadang-kadang anaknya, istrinya, ibu nelpon sama suami, papa, bapak, ayah lagi di mana? Papa lagi di mana? Papa sudah makan belum? Kadang-kadang kita sebagai suami belum makan tapi bilangnya sudah makan. Betul? Betul. Bu, kita sebagai suami, kadang-kadang nih kita pulang ke rumah, berangkat kita dari pagi, kadang-kadang kita pulang sore, ada yang pulangnya malam. Ketika ibu pulang, bapak pulang ke rumah, disambutnya bukan dengan senyuman, malah disambutnya, Pak, dari mana saja Bapak? Ayah, dari mana saja? Dari sore baru pulang sampai malam, dari pagi baru pulang sampai sore. Duit, mana duit? Duit, mana duit?
Kalau bapak mau ngopi, tuh kopinya buat sendiri. Kalau bapak pengen makan, tuh makannya ambil sendiri. Kalau ada seorang istri yang seperti itu dengan suami, itu batin seorang suami sedih. Betul. Sayang ini sedikit bapak-bapaknya nih. Sedih, Bu. Sedih. Kalau bapak ibu memang wajar, Bu. Kalau ibu-ibu mah selalu mikirin. Jawab yang kompak biar nggak ngantuk. Ibu-ibu mah selalu mikirin. Wih, kenceng amat. Punya suami kerja nggak kerja, yang penting. Sekarang juga nih penceramah juga pasti dikasih doa. Duit. Masya Allah. Bu, sehebat apapun kita seorang perempuan, sehebat apapun kita walaupun hartanya banyak, tidak boleh kita menyakiti perasaan seorang suami. Betul? Percuma kita ibadah kalau kita sering menyakiti perasaan seorang suami. Para ibu jamaah, aturan begini nih Pak nih ya Pak ya, harusnya begini perempuan nih, subuh-subuh kalau suaminya belum bangun, kalau bangun kalau doyan kopi buatin kopi, kalau suaminya doyan susu buatin susu. Bu, saya ngomong susu ini kayaknya yang tadi surah itu janda ini. Di sini ngomong-ngomong ada nggak janda? Ada nggak janda? Coba yang janda ngacung. Tapi kalau janda tua jangan ngacung. Awas nih nenek-nenek nih. Nenek-nenek ini kadang-kadang pelupa sih, kadang-kadang tidur sama suami, kadang-kadang lupa badannya diborohin balsem. Alah, barang malam-malam suaminya masuk kamar, pagi-pagi pingsan. Masya Allah. Bu, coba nih kalau suami doyannya kopi, buatin kopi. Kalau suami doyannya pisang goreng, buatin pisang goreng. Ibu ngomong pagi-pagi kalau suami itu bangun, papa. Kayaknya kalau orang cantik ngomong papa emang nggak pantas ya. Masih makannya kulit tangkil. Ayah, tuh kopinya ya. Sudah apa namanya, mamah buatin. Kan begitu Bu ya. Kalau ibu kan kalau manggil suami papa kan jawabnya enak. Apa mama ya Pak ya? Kalau misalkan ayah, apa bapak, ibu, emak, ayah, apa mak, kan begitu ya. Ada lagi orang manggil suami itu papi, papi, apa mami, kata suaminya kan. Nah kalau ada orang Sunda, aa, jawab suaminya enak, apa ii. Asal jangan orang cantik nggak kebagian manggil suaminya pipa. Manggil suaminya pipa, pipa, jawab Maimunah, apa peralon. Masya Allah. Kalau suami Bu doyannya ngerokok, omong tawarin pagi-pagi tuh, papa ini kopinya sudah mamah buatin, ini pisang gorengnya, papa punya rokok nggak? Oh. Papa punya rokok nggak? Kalau nggak punya rokok nanti mamah beliin. Pak, ada nggak seorang istri yang seperti itu Pak? Ada nggak? Tuh marah-marah, enggak gitu. Enggak ada. Masya Allah. Padahal ada tuh setiap minggu, setiap bulan pengajian. Betul.
Padahal mah setiap minggu, setiap bulan, setiap hari pengajian. Para ibu jamaah rahimakumullah. Bu, hormati suami kita, Bu. Ibu temenin suami itu kalau lagi makan, temenin, jangan ditinggal. Jangan pernah ibu meninggalkan suami kalau sedang makan. Tungguin, ambilin nasinya. Masya Allah para ibu jamaah, ini pahala yang tidak terduga-duga. Kalau ibu nungguin suami makan, 100 keburukan ibu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi sampai mana Pak? Pak, sampai mana tadi? Sampai susu. Sampai susu. Bu, awas Bu. Terus kadang-kadang nih Bu, kita tanpa kita sadari, tanpa kita tolaah para ibu jamaah, hargailah, muliakanlah suami-suami kita di rumah. Sehebat apapun ibu, walaupun ibu ngajinya setiap hari, kalau sering menyakiti perasaan suami, maka ibadah itu tidak ada arti. Tetapi suami juga jangan bangga. Balas nggak Bu? Balas nggak Bu? Balas. Tuh, jangan senang-senang dulu suami. Jangan bangga dulu kita sebagai suami. Sekarang ibu jawab yang kencang biar nggak ngantuk. Sekarang jam berapa ini Bu? Jawab biar yang kompak Bu. Bu, ibu kalau masak capek. Masak capek. Kurang kompak. Ibu masak, nyuci piring, nyuci baju, ngurusin anak, ngurusin suami. Kalau ada seorang suami pulang dari manapun, pulang ke rumah itu marah-marah, itu batin dan pikiran batin seorang istri itu menjerit dan menangis. Betul? Ada nggak di sini yang suami tukang marah-marah? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Orangnya hadir? Iya hadir. Pakai peci apa Bu? Jangan bilang coklat. Masya Allah. Batin seorang istri itu pasti menjerit dan menangis. Kalau ada seorang suami datang ke rumah marah-marah, betul Bu? Karena di dunia ini Bu, di dunia ini sosok manusia yang wajib kita muliakan, kata Rasul. Ketika Rasul ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan? Rasul menjawab, ibumu. Betul? Karena wanita-wanita itu adalah wanita itu wajib kita muliakan. Betul? Wajib kita sayangi. Betul? Wajib kita mengerti. Betul? Wajib kita kasih tuh, duit bae tuh. Masya Allah para ibu jamaah. Rasul ditanya lagi, wahai Rasulullah, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Jadi bapak satu, ibu wih cocok. Jadi ibu 3, bapak cocok nggak Bu? Wih cocok. Datuk. Masya Allah. Bu, jadi bapak pun tidak boleh kita menyakiti perasaan seorang wanita Bu. Sehebat apapun seorang laki-laki, kita pun tidak boleh menyakiti perasaan seorang istri. Betul? Karena sosok seorang istri adalah sosok bagaikan seorang ibu yang wajib kita muliakan. Ada kan nyanyiannya tuh kan Bu? Ada nggak nyanyiannya tuh? Iya, ya di sholawatan tuh ya. Bukan hai manusia. Ibu tuh. Bentar. Tuh, giliran nyanyi malah langsung nyamber. Bentar, giliran nyanyi malah langsung nyamber tuh kan. Coba kalau giliran ini mau bakal nyamber nih, terusin. Asubahu badan min tal'atihi
Macet. Kalau ini mah pasti langsung nyambung nih. Karena sosok seorang perempuan itu adalah sosok seorang ibu yang wajib kita muliakan. Ibu, semua wanita yang tiga kat dibanding ayah kau mengandung, menyusui, mengandung, nyusuin. Pokoknya hari ini judul pengajiannya nyusu. Masya Allah, ini sudah jam 11:30. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi intinya pengajian kita pada hari ini, dimanapun pengajian, baik bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita tinggalkan. Karena ibadah pahala yang paling terbesar di dunia ini adalah duduk di pengajian. Nah, terus dukung Muslimat NU, karena NU itu Bu dari kita untuk negeri dan untuk agama. Mudah-mudahan Muslimat NU di Lampung ini semakin jaya dan semakin maju. Ya, jadi kalau ibu datang pengajian gak usah lihat-lihatin, oh itu mah NU, nggak mau lah, jangan. Oh itu mah apa Alidaya, ini enggak, jangan. Pokoknya mah kita meniatnya duduk di pengajian. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan ibu-ibu diberikan umur yang barokah. Begitu juga bapak-bapak yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan minta doanya untuk orang tua saya, Datuk Abah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ali, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Intinya sekali lagi, natijah pengajian kita pada hari ini, Ibu jangan sampai jauh dari majelis taklim. Bapak-bapak jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari para alim ulama, dan jangan jauh dari para ustaz. Mudah-mudahan masjid ini semakin penuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Al-Fakir Mahfud Al-Azam, mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.